Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, gimana nih kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian senantiasa sehat dan semangat untuk belajar hari ini ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, sekretaris, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah. Oke, baik. Anak-anak, kita bertemu lagi pada mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan manufaktur. Hari ini kita akan masuk pada materi harga pokok pesanan atau job order costing. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu mau tanya dulu nih, yang pernah angkat tangan. Siapa di sini yang pernah memesan kaos kelas khusus? Pernah. Kali Aika pernah waktu kapan tuh? Oh iya betul. Kalau yang laki-laki pernah nggak mesen kaos jersey futsal? Oh pernah banget ya Alvin ya. Oh keren banget Alvin, masya Allah. Nah menurut kalian apakah biaya pesanannya itu berbeda atau sama? Berbeda, betul sekali. Karena di setiap pesanan pasti memiliki bahan baku yang berbeda, tenaga kerja yang berbeda, bahkan ada desain-desain custom khusus yang rumit. Maka dari itu perusahaan perlu untuk menghitung harga pokok pesanan dan hari ini kita akan mempelajari hal tersebut. Apakah udah siap? Siap. Baik, kita next ya. Siap, Ibu. Baik. Setelah pembelajaran hari ini, kalian diharapkan untuk bisa menjelaskan pengertian harga pokok pesanan, mengidentifikasi unsur-unsur biaya produksi dalam harga pokok pesanan, dan juga menghitung harga pokok pesanan sederhana dengan benar. Seperti itu. Lalu, di sini kita akan langsung saja masuk kepada pengertian dan tujuan dari harga pokok pesanan atau job order costing. Jadi, job order costing adalah metode pengumpulan biaya produksi yang digunakan untuk menghitung biaya suatu produk berdasarkan pesanan tertentu dari pelanggan. Jadi artinya perusahaan ini harus menghitung secara terpisah setiap pesanannya itu. Contohnya seperti percetakan buku, pembuatan seragam sekolah, pembuatan kaos kelas yang tadi kalian sudah pernah, lalu juga pembuatan mebel furnitur, seperti itu. Lalu tujuan perusahaan untuk menghitung harga pokok pesanan ini apa sih? Yang pertama, untuk mengetahui biaya produksi setiap pesanannya. Lalu yang kedua, untuk menentukan harga jual yang tepat. Lalu yang ketiga, untuk menghitung laba atau rugi dari suatu pesanannya. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada karakteristik dari harga pokok pesanan. Yang pertama adalah produksinya ini dilakukan setelah ada pesanan. Jadi ketika tidak ada pesanan maka pabrik itu tidak akan berproduksi. Jadi produksinya ini akan menentukan pada pesanan dari pelanggan seperti itu. Lalu yang kedua, produksinya ini tidak secara massal atau produksinya berbeda-beda setiap pesanan karena tergantung request atau custom dari pelanggannya seperti itu. Lalu yang ketiga, biayanya dicatat per pesanan karena setiap pesanan itu pasti memiliki biaya pesanan tersendiri. Lalu yang terakhir, mudah untuk mengetahui laba, karena perusahaan ini bisa menghitung biaya-biayanya secara terpisah. Seperti itu. Sampai sini sudah paham anak-anak? Baik. Ibu lanjut ya. Oke, sebelum Ibu lanjut, karena tadi kalian udah paham, Ibu mau tanya dulu nih. Kalau misalnya produksi mie instan, itu termasuk harga pokok pesanan atau bukan? Bukan, betul sekali. Karena mie instan itu adalah produk yang bukan pesanan khusus gitu. Jadi produksinya secara massal. Seperti itu ya. Oke, baik, kita akan langsung masuk ke unsur-unsur dari harga pokok pesanan. Ada biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, lalu ada biaya overhead pabrik. Nah, ini tuh unsur biayanya sama seperti yang sudah Ibu jelaskan di minggu lalu. Lalu untuk biaya bahan baku langsung ini adalah biaya bahan utama yang dilakukan, yang digunakan untuk produksinya. Yang pertama contohnya, kalau misalnya tadi produksi kaos kelas, itu yang digunakan bahan utamanya adalah kainnya. Betul. Lalu yang
Kedua, kalau misalnya produksinya mebel atau furnitur, yang digunakan bahan utamanya apa? Kayu, betul. Sepertinya anak-anak udah paham banget nih, udah pinter-pinter. Lalu yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung, yaitu tenaga kerja yang terlibat langsung pada proses produksi. Contohnya seperti penjahit seragamnya, betul. Tukang kayunya, betul. Betul Alvin, pinter banget Alvin, ya Allah. Lalu yang ketiga ada biaya overhead pabrik atau BOP. Oke, anak-anak fokus dulu ya. Fokus dulu, oke, Ibu lanjutkan. Jadi biaya overhead pabrik ini adalah biaya produksi yang selain dari biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Contohnya seperti listrik pabriknya, penyusutan mesinnya, lalu juga perlengkapan produksi, pemeliharaan mesinnya, seperti itu anak-anak. Ibu lanjut. Nah, sekarang di sini ada rumus dari perhitungan harga pokok pesanan. Rumusnya adalah HPP sama dengan biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan BOP atau biaya overhead pabrik. Boleh diulang, HPP yaitu adalah Biaya bahan baku ditambah. Oke, baik. Terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu dong. Oke, berarti kalian masih fokus ya. Oke, berarti kalian masih fokus. Nah, untuk memperjelas pemahaman kalian lagi, Ibu akan langsung aja masuk kepada contohnya. Boleh Alvin dibaca soalnya? Konveksi Prima Unifor menerima pesanan 50 seragam sekolah dari sebuah SMA Jakarta. Data biayanya yaitu biaya bahan baku ada 3 juta, biaya tenaga kerja langsungnya di 1.500.000, biaya overhead pabriknya 500.000. Pertanyaannya, hitunglah total harga pokok pesanan dan biaya produksi per seragam. Oke, terima kasih Alvin. Kita akan jawab bersama-sama nih anak-anak. Yang pertama kita jawab dulu yang nomor 1. Kita masukin dulu rumusnya adalah BBB, biaya bahan baku ditambah BTKL, biaya tenaga kerja langsung, ditambah lagi dengan BOP. Oke, biaya bahan bakunya berapa? 3 juta. Oke, 3 juta. Lalu biaya tenaga kerja langsung? 1.5 million. Oke, 1.500.000 dan BOP-nya adalah 500.000. Pinter. Kita jumlahkan semua unsur biaya ini, maka hasilnya adalah sebesar 5 juta rupiah. Ini adalah harga pokok pesanannya, totalnya. Paham anak-anak? Baik, sekarang kita lanjut yang nomor 2 ya. Nomor 2 yang ditanya adalah biaya produksi per seragamnya. Oke, jadi kalau untuk biaya per seragam itu rumusnya adalah total dari HPP dibagi dengan jumlah produksinya. Oke, di situ jumlah HPP-nya adalah 5 juta. 5 juta dibagi dengan 50 yaitu jumlah produksi. Sama dengan 100.000 per seragam, betul. Nah, anak-anak sampai sini apakah kalian sudah paham? Oke, paham, pinter. Karena kalian udah paham, langsung saja Ibu masuk kepada kuis, betul. Oke, Ibu masuk ke kuis, boleh Rahma dibacain soalnya? Boleh banget Ibu. Oke. Sebuah usaha konveksi cahaya grafika menerima pesanan pembuatan 500 buku agenda dari sebuah perusahaan swasta. Untuk menyelesaikan pesanan tersebut, perusahaan ini yang mengeluarkan biaya nih, ada kertas dan tinta 3,5 juta, kemudian ada upah tenaga percetakan 2 juta, dan biaya listriknya itu adalah 1 juta, serta pemeliharaan peralatan tersebut. Kemudian berdasarkan informasi tersebut, silakan hitunglah total harga pokok pesanan, dan yang kedua adalah berapakah biaya produksi per bukunya jika dibuat sebanyak 500 buku. Oke, terima kasih ya Rahma. Oke, anak-anak, Ibu akan tulis kembali di sini, tapi Ibu minta bantuannya untuk kalian menjawab secara bersama, oke? Baik, sekarang kita hitung untuk harga pokok pesanannya terlebih dahulu. Kita masukin rumusnya, BBB ditambah BTKL ditambah BOP. Boleh tolong sebutin BBB-nya berapa? 3.500.000 ditambah BTKL-nya? Oke. BOP-nya? Oke. Nah, jumlahnya berapa anak-anak? Ya, oke. Udah pada pinter nih. Jadi ini adalah harga pokok produksi atau total dari harga pokok pesanan dari si cahaya grafika ini.
Terus yang kedua yang ditanya berapakah biaya produksi per bukunya? Biaya produksi. Oke. Boleh dibantu tadi apa rumusnya? Total HPP sebesar sebesar 6.500.000 dibagi dengan 500. Hasilnya adalah? Iya, betul. 13.000 per buku. Betul. Oke, jadi ini jawaban untuk yang nomor 2. Sampai sini paham anak-anak? Paham? Oke, baik. Udah pinter nih anak-anak ibu. Nah, sebelum ibu tutup pembelajaran hari ini, adakah yang ingin bertanya terlebih dahulu? Saya Bu, Boleh, Alia? aku mau nanya nih kalau misalnya kenapa perusahaan perlu mengetahui biaya produksi per unit sebelum menentukan harga jual kepada pelanggan? Oke, baik. Terima kasih ya Alia pertanyaannya. Jadi ibu izin jawab, kenapa perusahaan ini perlu menentukan harga pokok produksinya itu sebelum dia menjual kepada konsumen. Karena perusahaan ini perlu mengetahui berapa harga jual yang tepat untuk diberikan ke konsumen. Lalu juga perusahaan harus memperhitungkan nih seberapa besar biaya yang dikeluarkan agar tidak mengalami kerugian seperti itu. Lalu juga untuk memperhitungkan daya saing di pasar juga. Apakah sudah jelas, Alia? Baik, terima kasih Alia. Baik, anak-anak. Nah, ini jawaban kita yang tadi. Bener ya anak-anak ya? Yeay! Terima kasih. Baik, anak-anak. Sebelum Ibu benar-benar mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian secara berkelompok. Satu kelompok ini berisi 3 orang. Nanti detail tugasnya akan Ibu kirimkan kepada ketua kelas untuk disampaikan kepada kalian. Silakan dikerjakan dengan benar, dengan baik, lalu dikumpulkan di minggu depan di meja Ibu ya. Pukul jam 7 pagi maksimal. Oke, baik. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian mengenai harga pokok pesanan yang sudah Ibu jelaskan tadi. Sebelum kita tutup, boleh ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu? Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, baiknya kita berdoa, membaca agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa disebutkan. Baik anak-anak, Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.